wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmina hadza ila yaumin nafdhuh, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang kami hormati para wakil dekan, yang kami hormati para kader sekjo, kabak, kasubag, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu dosen dan teknik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati pula. Alhamdulillah, kita panjatkan bahwasanya pada hari ketiga bulan puasa ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bermuajahah, bertatap muka dalam majlis yang insya Allah barokah ini. Sholawat serta salam marilah kita selalu haturkan kehambaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, masyhur kita dengar ketika masuk bulan Rajab, suatu doa yang kita panjatkan yaitu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ini doa bukan hanya sekedar doa, akan tetapi doa ini adalah suatu pesan bahwa kita 2 bulan sebelum Ramadan itu kita sudah dianjurkan atau diharapkan bersiap-siap untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Ini adalah yang dilakukan oleh Nabi. Bahkan para orang-orang soleh itu 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah melakukan persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Nah, sementara kita ini bukan Nabi, juga bukan soleh-soleh amat ya. Nah, ini persiapan kita untuk menyambut Ramadan ini apa? Nah, itu yang harus kita kaji di dalam diri kita. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika Ramadan masuk, kita juga masyhur mendengar para dai-dai itu membagi Ramadan itu menjadi 3 bagian. Pertama, 10 hari pertama itu disebut sebagai Ramadan. 10 hari kedua itu disebut sebagai maghfirah, bukan maghfurah. Ya, ini perlu dicatat kembali, bukan maghfurah ya. Kalau maghfurah itu umi maghfurah. Nah, sementara ini adalah maghfirah. Itu paling beruntung gitu ya. Umi yang selalu diampuni. Nah, ibu yang selalu terampuni. Nah, itu 10 hari ketiga itu apa yang disebut sebagai itqu minan nar.
yaitu terbebasnya dari api neraka. Nah, ini adalah tema-tema yang sering disampaikan oleh dai-dai amatir ya. Itu adalah tema-tema yang sering disampaikan oleh dai-dai amatir. Nah, berhubung saya ini bukan golongan dai amatir, tapi dai dadakan, jadi saya tidak akan membahas hal itu lebih jauh. Bapak Ibu yang saya hormati, satu puncak yang ingin dicapai oleh orang yang berpuasa adalah takwa. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala di ujung ayatnya, itu la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian bertakwa. Nah ini pun sering disampaikan oleh dai-dai amatir. Oleh karena itu saya pun tidak akan membahas itu. Nah, lalu yang akan saya bahas pada kali ini adalah tentang ihsan. Ihsan itu adalah efek daripada orang yang telah memiliki ketakwaan. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, ketika Jibril menyamar sebagai seorang laki-laki yang ganteng, yang kemudian ketika itu ikut nimbrung di tengah-tengah Rasulullah yang ketika itu sedang duduk-duduk beserta para sahabat. Salah satu pertanyaan Jibril adalah, fa'akhbirni 'anil ihsan. Berikanlah penjelasan padaku tentang ihsan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Ketika kamu beribadah kepada Allah, maka seakan-akan kamu melihatnya. Apabila kamu tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Dia, yaitu Allah, melihatmu. Nah, ini adalah definisi ihsan. Nah, dalam definisi ini adalah hubungan antara hamba dengan Tuhan atau hablum minallah. Nah, kemudian bagaimana ketika ihsan ini diimplementasikan dalam hubungan antar sesama manusia atau hablum minan nas? Secara singkat, secara gampang, ihsan itu adalah ketika Anda melihat diri Anda ada pada orang lain. Itu adalah ihsan. Nah, ketika ihsan ini ada dalam jiwa kita, maka ketika kita melihat seseorang itu menderita, kelaparan, tertindas, dan hal-hal mengerikan lainnya, itu terjadi pada orang lain, maka ketika kita menyaksikan hal itu, kita akan berpikir, seandainya saya berada dalam posisi itu, bagaimana rasanya? Maka orang yang berpikir seperti itu kemudian akan melakukan hal-hal yang bagaimana caranya supaya penderitaan orang itu menjadi teratasi. Nah, ini adalah orang-orang yang apabila ihsan itu berada di dalam jiwanya. Ketika misalnya ada orang setiap harinya itu galau, memikirkan anak istrinya yang jauh di sana misalnya. Nah, ini ketika orang melihat seperti itu, maka dia akan memberikan solusi-solusi bagaimana caranya supaya orang yang galau ini bisa menjumpai anak istrinya. Nah, itu kira-kira seperti itu, ihsan itu seperti itu.
Nah begitu juga misalnya ketika kita melihat ada teman kita atau saudara kita, orang dekat kita yang jomblo. Nah ini orang yang memiliki sifat ihsan itu akan berpikiran akan menjadi biro jodoh untuk temannya ini. Nah, ini. Atau mungkin ada cewek jomblo juga yang menawarkan dirinya supaya begitu. Nah ini adalah salah satu indikator daripada orang yang memiliki sifat ihsan. Oleh karena itu, singkatnya ihsan itu adalah ketika dia melihat dirinya berada pada orang lain, dan ketika dia menyembah kepada Allah, dia hanya melihat Allah, dia lupa terhadap dirinya. Itulah ihsan. Nah ini apabila orang yang sudah mencapai sifat ini, maka dia sudah mencapai puncak daripada Islam itu sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir, apabila seseorang itu telah memiliki ketakwaan dan di jiwanya itu ada sifat ihsan yang tertanam dalam dirinya, maka dia akan memiliki kedekatan khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apabila dia berdoa, itu tidak memerlukan doa-doa yang 3 kilometer panjangnya ya. Itu cukup dengan kata-kata yang sederhana dan pendek, itu insya Allah akan dikabulkan. Nah ini terbukti ketika Nabi Nuh, dia merasa tidak mampu lagi untuk berdakwah, untuk menggiring umatnya kepada jalan Allah, maka dia hanya berdoa cukup dengan 3 kalimat, cukup dengan 3 kata. Apa doa Nabi Nuh? Inni maghlubun fantasir. Hanya itu doa Nabi Nuh. Sesungguhnya aku ya Allah, ya Rabb, telah dikalahkan. Oleh karena itu fantasir, maka tolonglah aku. Hanya doa itu yang diucapkan Nabi Nuh. Kemudian Allah memerintahkannya untuk bersiap-siap dengan membuat perahu di mana nanti akan didatangkan suatu bencana alam untuk menenggelamkan orang-orang yang tidak mengikuti dakwahnya. Itu singkat saja. Demikian juga doa yang dilantunkan atau diucapkan oleh Nabi Sulaiman. Itu sangat singkat sekali. Nabi Sulaiman hanya berujar wahabli mulka, anugerilah aku mulkan, kekuasaan. Hanya dengan doa itu Nabi Sulaiman itu diberikan kekuasaan kerajaan yang menguasai dunia, bahkan dunia jin, binatang, angin pun dikuasainya. Nah ini adalah apabila kita memiliki kedekatan khusus kepada Allah, maka segala doa apapun yang kita panjatkan tidak perlu berbelit-belit. Oleh karena itu harapan kita semoga di bulan Ramadan kali ini kita memperoleh puncak daripada tujuan Ramadan, puasa Ramadan, yaitu takwa yang kemudian akan muncul di dalam jiwa kita sifat ihsan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.